Rumah saya udah nggak layak pakai Pak, ke belakang. Udah nggak punya dapur Pak, harta benda. Di depan juga Pak, ada sawah kita Pak. Sawah itu tumpuan harapan Pak. Sekarang saya harus gimana Pak? Kekhawatiran kami Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Orientasi pemulihan itu kan berbasis warga untuk aman, jangan sampai mereka justru jadi korban berikutnya karena pendekatan yang nggak pas. Tiga pekan berlalu, duka tak terbilang masih menyelimuti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan nyawa melayang, desa-desa pun hilang akibat bencana ekologis di bumi Andalas. Korban yang bertahan kini dilanda keresahan. Bagaimana kehidupan ke depan usai ruang hidup tersapu banjir bandang dan longsor akhir November lalu? Putri Bariah gundah gulana. Warga Aceh Tamiang ini resah memikirkan nasibnya dan keluarga usai bencana menerjang tempat tinggalnya. Kehidupannya seolah ikut hanyut terbawa banjir bandang. Putri cerita, bencana banjir bandang menghancurkan rumahnya habis tak bersisa. Lebih dari 2 pekan terakhir, ia mengungsi di gedung Islamic Center, Kabupaten Aceh Tamiang. Kekhawatiran kami Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Putri tak tahu sampai kapan ia mengungsi di gedung Islamic Center ini. Tapi yang ia dengar, gedung Islamic Center akan beroperasi kembali. Putri berharap pemerintah menyediakan hunian sementara agar ia bisa melanjutkan kehidupan. Seperti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak, seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu. Kami mau kemana Pak selanjutnya? Nirwana, warga desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, juga berharap bisa segera pulih dan bangkit dari bencana. Tapi ia tak berdaya melihat kerusakan masif di tempat tinggalnya. Banjir bandang menyapu desa yang berada di kawasan hilir ekosistem Batang Toru. Bak kiamat kecil, air bah dan gelondongan kayu yang terbawa saat banjir bandang memorak-porandakan desa Huta Godang. Rumah saya udah nggak layak pakai Pak, ke belakang. Udah nggak punya dapur Pak, harta benda. Kami mau kemana Pak selanjutnya? Adik-adik saya mau gimana Pak? Nggak sekolah. Kemarin adik saya nangis, sepatuku nggak ada Kak, mau sekolah. Baju kakak di mana gitu. Saya harus gimana Pak selanjutnya? Tak hanya rumah, sawah yang jadi sumber penghidupan keluarga Nirwana selama puluhan tahun juga lenyap. Semua jenis-jenis usaha kita juga udah nggak ada Pak. Di depan juga Pak, ada sawah kita Pak. Sawah itu tumpuan harapan Pak. Di mana sawah ini yang bisa menyekolahkan saya dan adik-adik saya Pak. Sekarang saya harus gimana Pak?
Usai diterjang banjir bandang, kehidupan di desa Huta Godang dan desa tetangganya, yaitu Garoga dan Aek Ngadol, hanya tinggal kenangan. Sebab hasil uji badan geologi, wilayah ini sudah tak lagi layak ditinggali. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat total ada 721 KK yang akan direlokasi. Kalau desa Garoga sudah hilang sama sekali. Hasil uji dari badan geologi di sana tidak lagi direkomendasi. Juga menyapu daerah tetangganya Huta Godang dan Aek Ngadol. Bupati Tapanuli Selatan menyebut warga desa Huta Godang, Garoga, dan Aek Ngadol akan direlokasi di tanah milik PT Perkebunan Nusantara seluas 15 hektar. Kita hanya menyiapkan lahan, nanti yang bangunkan ini adalah pemerintah pusat. Satu hal yang sangat dibutuhkan, sangat amat mendesak, ya hunian ini yang layak. Mayoritas warga desa Huta Godang, Garoga, dan Aek Ngadol hidup dari bertani. Hingga kini Pemkab Tapanuli Selatan masih berupaya cari cara agar warganya bisa punya sumber penghidupan kembali. Pemulihan korban bencana juga harus mencakup pemulihan ekonomi, tak hanya selesai dengan memberi hunian layak. 3.000-an hektar sawah itu pusuh, nggak bisa lagi ditanami sebelum kemudian dilakukan normalisasi. Itu tertimbun material banjir itu bisa setebal 3 meter, 2 meter, bendungannya sudah hanyut, ada irigasi, saluran airnya sudah rusak. Jadi ini luar biasa tantangan. Jika tak ada perpanjangan waktu, masa tanggap darurat bencana fase kedua akan berakhir pada 25 Desember mendatang. Tahapan penanggulangan bencana akan bergeser ke proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau tahap pemulihan. Sebelum rekon kan sebenarnya ada dalam tanda petik ya kewajiban untuk kajian kebutuhan pasca bencana gitu ya. Nah, di dalam menyusun R3P itu ada prinsip-prinsip semua kebutuhan itu harus tercukupi. Jadi mulai dari hal-hal yang perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, bahkan tren sekarang itu ada bagaimana data tentang perbaikan ekologi kalau akar masalahnya itu ikut bencana ekologis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menegaskan 8 prinsip yang harus dipenuhi. Di antaranya, pemulihan harus menjaga kesinambungan, lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana, serta menjunjung prinsip keadilan. Yang paling umum dituntut gitu, build back better, safer, sustainable, and greener. Tidak sekedar membangun kembali apa yang rusak gitu ya, tapi harus lebih baik gitu. Sejumlah warga Sumatera Barat mengajukan notifikasi gugatan warga negara atas dugaan kelalaian negara dalam mencegah dan menangani bencana ekologis yang terjadi sejak akhir November 2025. Salah satu tuntutannya adalah meminta negara melaksanakan tahapan pemulihan pasca bencana secara layak dan berkeadilan. Kami ingin memastikan bahwa dalam proses pemulihan dan tahap rekonstruksi yang terjadi, betul-betul berbicara bagaimana perspektif hak asasi manusia itu. Hunian sementara dari bahan triplex ini jadi tumpuan Eka Setiawan selama hampir sebulan terakhir. Warga Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat ini sudah tak punya rumah usai diterjang banjir bandang bertubi-tubi. Eka trauma. Sudah 4 kali banjir bandang melanda areal permukimannya yang berada di sekitar aliran sungai Batang Kuranji sejak akhir November hingga pertengahan Desember lalu.
Banjir bandang menyebabkan alur sungai bergeser drastis, melahap rumahnya yang semula berjarak 100 meter dari bibir sungai. Untuk saat ini di rumah saya nggak bisa lagi dihuni Pak, karena udah diterjang banjir Pak. Sekarang aliran sungai di depan rumah sekarang Pak. Kini Eka tinggal bersama 34 orang lainnya di hunian sementara yang dibangun secara swadaya bersama relawan. Ia berharap perhatian pemerintah agar bisa pulih dan bangkit usai bencana meluluh lantakan kehidupannya. Untuk harapan saya dan keluarga dan masyarakat Batu Busuk Pak, setidaknya bisa dapat bantuan rumah yang lebih layak lagi Pak. Banjir bandang pada November lalu bukanlah yang pertama kali terjadi di Batu Busuk. Tahun 2012 silam, wilayah ini juga pernah dihantam air bah. Juli 2012, banjir bandang memutus akses menuju Batu Busuk. Ribuan kubik batu, lumpur, serta batang pohon besar terbawa arus air dari hulu. Banjir bandang merusak lebih dari 500 rumah, 6 jembatan, serta menggerus puluhan hektar sawah warga. Akibatnya, ratusan warga mengungsi. Kini, bencana itu terjadi kembali, bahkan lebih dahsyat. Rizal, Kepala Divisi Advokasi LBH Padang yang juga anggota Tim Advokasi Keadilan Ekologis menyebut, warga Batu Busuk jadi korban bencana ekologis berulang kali sebab upaya pemulihan dan mitigasi pasca bencana tak berjalan menyeluruh. Sekarang tuh banjir bandang juga menghanyutkan kayu-kayu gelondongan, dulu juga pernah jadi hal demikian. Nah inilah bukti sebenarnya bahwa kalau tidak sesuainya dengan terhadap apa kebutuhan masyarakat, ya akan hal-hal yang seperti ini akan terjadi kembali gitu. Bencana berulang, masyarakat akan menjadi korban untuk kesekian kalinya gitu. Tim Advokasi Keadilan Ekologis mendesak keseriusan pemerintah menyiapkan tahapan pemulihan pasca bencana, mulai dari pendataan hingga memastikan hak dasar warga terpenuhi. Jangan sampai nanti pemulihan itu terlalu banyak penyelewengan, terlalu banyak penggelapan dananya, sehingga nanti masyarakat akan menjadi korban kedua atas ketidakadilan itu sendiri. Tak ingin bencana yang sama terus berulang, sejumlah warga melayangkan gugatan kepada negara atas dugaan kelalaian dalam mencegah dan menangani bencana ekologis. Pemulihan pasca bencana yang komprehensif jadi salah satu tuntutannya. Gugatan itu diajukan 5 orang warga terdampak bencana dari Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Solok. Mereka didampingi 12 kuasa hukum dari Tim Advokasi Keadilan Ekologis. Notifikasi atau pemberitahuan gugatan telah dikirim kepada 12 pejabat pemerintah. Bencana yang terjadi hari ini adalah bencana ekologis yang terjadi akibat kerakusan dan ketamakan manusia. Kemudian dan itu dilakukan secara sistematis. Dan tentu kalau kita berbicara sistematis, ada peran negara di dalamnya. Baik itu berbicara pengabaian, minimnya pengawasan hukum, dan tidak ada standarisasi yang jelas gitu. Dalam notifikasi gugatan, warga diantaranya mendesak Presiden Prabowo perintahkan menterinya untuk audit kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan dan moratorium hingga pencabutan izin usaha yang lahirkan bencana ekologis. Selain itu, warga juga menggugat pemerintah untuk kelola tata ruang berbasis bencana serta memastikan pemulihan daerah terdampak bencana secara komprehensif. Sesuai aturan, jika dalam waktu 60 hari kerja pemerintah bergeming, gugatan akan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Eko Teguh Paripurno, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta menegaskan, pemulihan ekologis wajib dilakukan dalam tahapan pemulihan pasca bencana. Dari kasus Sumatera ini, yang bahkan perlu sebenarnya pemulihan di ekosistemnya. Jadi jangan sampai
ekosistemnya dibiarkan sehingga semua zona jadi merah. Semula nih zonanya hijau gitu ya, ketika ekosistemnya baik. Warga di tempat zona hijau gitu. Lantas dirusak ekosistemnya. Warga menjadi zona kuning dan zona merah. Lantas kita berpikir pemulihannya adalah memindahkan warga ke zona hijau yang lain dengan membiarkan ekosistemnya dibiarkan buruk gitu. Nah, ini kan sesat pikir. Yang tak kalah penting, upaya pemulihan juga harus menyembuhkan psikologis korban bencana. Di tengah kondisi jiwa dan raga yang lelah usai bencana, warga Aceh Tamiang mengibarkan bendera putih di sepanjang jalan. Bendera putih juga tampak di sepanjang jalan Pidi Jaya. Lalu lelah, Bu. Kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini. Api semangat korban bencana tidak boleh padam, sebab perjalanan untuk pulih masih panjang. Walaupun yang terjadi sekarang itu mungkin tidak menelan korban sebagaimana pada saat tsunami, tetapi dampak ekonomi yang terjadi sekarang ini luar biasa. Ratusan ribu mungkin atau puluhan ribu sawah itu yang mungkin tidak bisa direhab sebagaimana tsunami dulu. Kalau tsunami itu sedimen lumpur mungkin hanya 30 dan sampai 50 cm saja. Tapi sekarang itu sampai 1 meter dan 2 meter. Jadi ini sangat berat. Gitu. Jadi kondisinya pemulihannya kalau tidak dengan bantuan internasional, kita khawatir ya ini bencana ini akan akan pemulihannya akan makan waktu sampai 30 mungkin sampai 40 tahun. Pemulihan pasca bencana yang tak berkeadilan dapat menimbulkan penderitaan ganda bagi korban terdampak bencana. Apa rencana pemerintah? Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Per 22 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 147.000 rumah rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, dan 145 jembatan rusak. Center of Economics and Law Studies atau CELIOS memperkirakan bencana ekologis Sumatera mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai 68,67 triliun rupiah. Memasuki tahapan pemulihan pasca bencana Sumatera, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap dan hunian sementara bagi warga terdampak. Rencananya BNPB akan membangun 44.045 unit hunian sementara di 3 provinsi terdampak. Rinciannya, sebanyak 36.328 unit akan dibangun di Aceh, 5.158 unit di Sumatera Utara, dan 2.559 unit di Sumatera Barat. Proses pembangunan Huntara dan Huntap yang kita harapkan berjalan dari 2 minggu hingga 8 minggu ini bisa segera diselesaikan dengan target nanti jelang Ramadan saudara kita sudah pindah ke Huntara dan proses pembersihan lingkungan baik itu dari sedimen lumpur maupun dari debris-debris sampah-sampah yang terbawa longsor dan banjir itu juga sudah bertahap paralel selesai dilakukan. Sementara itu, per 21 Desember lalu, sebanyak 118 hunian tetap mulai dibangun di kawasan Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Hunian tetap ini dibangun di atas lahan milik Kementerian Agama seluas 1,3 hektar. Pada 15 Desember lalu, dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebut sudah ada 2.600 hunian tetap yang bisa dibangun dengan anggaran non-APBN mulai Desember ini. Tapi koordinasi mengenai status hukum tanah, pengerjaan, ataupun aspek lain masih perlu arahan Presiden. Mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus jelas agar pemulihan pasca bencana tak salah langkah. Presiden Prabowo menyebut akan segera membentuk tim untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. BNPB menegaskan, pemerintah mengedepankan aspek keselamatan warga dalam proses pemulihan pasca bencana. Pembangunan infrastruktur yang disiapkan juga memprioritaskan bangunan berketahanan bencana. Dalam hitungan BNPB, proses pemulihan pasca bencana Sumatera membutuhkan anggaran sebesar 51,82 triliun rupiah. Kementerian Keuangan memastikan anggaran pemulihan bencana aman yang berasal dari dana efisiensi APBN yang mencapai 60 triliun rupiah. Ada hal-hal yang memang harus kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita membangun, terutama sebenarnya aspek safety tadi. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama ya. Dan kalau kita berbicara waktu yang dibutuhkan, recovery rekonstruksi ini memang bukan lari sprinter, tapi lari maraton. Ini nampaknya akan panjang. Kita harus memang benar-benar mengatur tenaga agar setiap tahapan itu bisa kita penuhi dengan baik. Dan tahapannya adalah bagaimana memang menjamin keselamatan penduduk sambil kita secara paralel itu merecovery aspek lingkungan dan faktor-faktor lain yang sebenarnya sangat berkaitan dan sangat menentukan nantinya kriteria utama yang selalu kita sering sampaikan, yaitu infrastruktur yang berketahanan bencana. Pakar manajemen bencana mendorong langkah pemulihan harus berbasis komunitas. Korban bencana harus dilibatkan dalam tiap tahapan pemulihan, bukan hanya sekadar jadi penonton. Ya, ketika melakukan pemulihan tidak berkomunikasi baik dengan warga, mulai dari pemikiran persiapan perencanaan, pelaksanaannya jauh dari apa yang dibutuhkan warga, ya pada akhirnya dalam tanda petik dia nggak pakai gitu kan. Ya kasus misalnya Huntap jauh dari sumber mata pencarian, maka akan ada PR kan. Negara harus hadir menjaga hak, memulihkan asa, dan menghapus lara para korban bencana. Pemulihan bukan sekadar membangun kembali yang rusak, tetapi memastikan petaka tak kembali terulang.